warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Najwa dengan NIM 1032501129, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Sosial dan Ekonomi, Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Sejalan dengan program studi yang saya tempuh, pengorganisasian merupakan sebagai salah satu fungsi penting dalam manajemen karena mencakup proses dalam mengatur manusia, tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengorganisasian. Menurut Profesor Dr. Sendang P. Siagian, organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, di mana dalam ikatan tersebut terdapat struktur dengan adanya bawahan yang bekerja di bawah seorang atau sekelompok orang. Adapun menurut S.P. Hasibuan, pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa pengorganisasian adalah kebijaksanaan sumber daya manusia untuk menentukan posisi atau jabatan seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria-kriteria dalam penerimaan pegawai berdasarkan kemampuan, kecakapan, dan keahlian yang dimiliki oleh calon pegawai tersebut. Pengorganisasian mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam manajemen. Berikut peran pengorganisasian menurut George R. Terry. Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang dapat dikelola, mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kesamaan fungsi, menetapkan hubungan wewenang agar setiap orang memahami siapa yang memberi perintah dan siapa yang menerima, serta mengkoordinasikan kegiatan agar semua bagian bekerja harmonis. Berikut ini adalah beberapa prinsip pengorganisasian yang dapat digunakan untuk secara efektif melakukan fungsi organisasi dalam manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prinsip pembagian kerja. Yang kedua, prinsip wewenang dan tanggung jawab. 3. Prinsip disiplin. Keempat, prinsip kesatuan perintah. Kelima, prinsip kesatuan pengarahan. Keenam, subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum. Ketujuh, prinsip penggajian. Kedelapan, prinsip pemusatan. 9. Prinsip rangkaian perintah. 10. Prinsip ketertiban. 11. Prinsip keadilan. 12. Prinsip stabilitas jabatan dalam kepegawaian. 13. Prinsip inisiatif. 14. Prinsip semangat kesatuan. Proses pengorganisasian dalam manajemen dapat dilakukan melalui 6 tahapan, yaitu yang pertama menetapkan tujuan pengorganisasian, yang kedua menetapkan tugas-tugas pokok anggota organisasi, yang ketiga melakukan pengembangan tugas pokok menjadi tugas-tugas yang lebih rinci, yang keempat mengalokasikan sumber daya yang tersedia, yang kelima memberikan arahan-arahan untuk tugas-tugas, dan yang keenam melakukan evaluasi atas hasil-hasil dari strategi pengorganisasian yang telah dilakukan. Berikut terdapat beberapa ahli yang berpendapat tentang fungsi pengorganisasian. Dalam organisasi, persiapan struktur organisasi sangat penting, sehingga setiap orang dalam organisasi mengetahui tugas dan tanggung jawab, hak dan wewenang mereka dengan tepat. Menurut Astuti, bentuk organisasi atau pengorganisasian memiliki 4 ciri utama. Yang pertama, sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, proses kerjasama sedikitnya antar dua orang. Ketiga, jelas tugas kedudukannya masing-masing. Dan yang keempat, ada tujuan tertentu. Ciri-ciri tersebut pada dasarnya mendefinisikan organisasi sebagai sebuah wadah untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama yang struktur. Pengorganisasian bukan hanya sekedar menyusun struktur, tetapi juga memastikan setiap sumber daya, peran, dan tanggung jawab bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.